kalau bahasa lebaynya berdarah-darah lah. Oi, datang lah sensei. Jadi sukses menurut awak itu emang butuh keringat, air mata, perjuangan yang keras. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo basuo balik kita di acara kesang kita di podcast Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Masih bersama Mbak Desbi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadonyo. Nah, seperti biasa kita setiap Senin dan Selasa mengundang tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang. Kaliko seorang anak muda, masih muda nih. Seorang anak muda yang bergelut di dunia permobilan, rental mobil. Nah, kita akan kupas udako yang bernama Jafliar. Nah, tapi dikenal dengan Sogen. Assalamualaikum Sogen. Waalaikumsalam, sensei. Nggak bisa panggil udara sensei. Nggak bisa panggil abang lo. Masalahnya lah dari 2002 balik pak sensei kan. Pada patah lo lidah. Pada patah lo lidah. Iya. Jadi kebetulan Jafliar ko adalah mahasiswa awak dulu ya. Iya. Mahasiswa awak di Stikes Ranah Minang Iya, ya. Stikes Ranah Minang. Keperawatan. Jadi dari kuliah tuh dari 2002 waliahan tuh panggilannya sensei. Iya, sampai gini kan. Jepang ya. Iya. Oke. Nio manggil abang kok. Ndak nio. Yang muda anak boleh ya. Ndak bisa dong. Tetap Beko sensei. patah lidah awak kan. Siap. Tak cari tukang urut lidah. Iya. Oke, Liar. Yap, sensei. Sogen salah nak. Sogen. Tanya sih loh sebelum kita lebih jauh. Ya. Sogen kok akini kok. Sogen Apa itu nama dulu sensei. Jadi awak kan namanya awak ko idik awak sederhananya dari kampung ya, dari gunung turun ke Lawi kan ke Padang ko, dari Darik turun ke mari. Oke. Jadi kami dulu adalah perkumpulan anak Solo ko yang kuliah di Padang. Kemudian adalah sebagian kawan-kawan waktu yang dokter, yang kuliah di hukumunan. Jadi mereka tuh mampu lah. Mampunya kategorinya bauto cik surang kan. Dulu tuh kalau nak bauto kan gak payah juga pergaulan ko. Yeah. Masalahnya kalau untuk apa di akademik awak gak kanai itu. Sensei tahu mah awak akademik kok kanai kan dari dulu emang lama gitu untuk IQ apa kan. Jadi di pergaulan ko lah awak bisa lah mencari relasi kan gitu. Jadi orang ko pakai stiker tuh di otonya masing-masing Sogen. Solo Generation kan gitu. Okay. Generasi Solo. Jadi berarti asli Solo ya. Asli wak Solo, gaya Solo kedua-duanya sensei sampai kini gaya wak di Solo di Surang yang petang kan lah almarhum ayah wak 6 hari yang lalu kan. Berduka cita. Siap ya. Oke. Nah, itulah sejarahnya Sogen itu kan. Jadi Solo Generation. iya, kemudian wak akuisisi kan. Tetap wak izin ke kawan wak, boleh enggak wak buat nama kau sebagai nama untuk sawak. Oh, boleh dan mereka ya sudah sampai kini lah kayak kan. Mulai dari dulu Bapak Malay sampai kini. Oke. Sogen lain nak do yang istilahnya komplain tuh, ya. Komplain dah, aman sampai gini. Aman sampai kini Iya, alhamdulillah. alhamdulillah sih. Oke, jadi Sogen tuh Solo Generation. Solo Berarti Generation. Orang Solo ya. Orang Solo. Di mana Solo? Solo Kandang Jambu Kota Anau. Kalau orang tahunya kan di Solo itu pemandian air panas Talang. Ah, Rakyat Talang. Permandian air panas Bukit Gadang lebih tepatnya tuh. Oke. Karena kecamatan Gunung Talang dengan Lemang Jaya itu berbeda. Oh, berarti kok Lemang Jaya. Lemang Jaya kenagariannya Kota Anau gitu. Oke, siap. Ya. Karena itu Sogenko Solo Generation dan kini dipakai nama Sogenko untuk nama Usaho. Ya. Oke. Nah, kok kan usaha dari Sogen adalah rental mobil ya. Rental mobil. Tour and travel. Ya, perjalanan ya kan. Perjalanan ya. Oh, berarti lah meluas gini ya. Alhamdulillah sensei. Kadang wah event organizer kerjasama joinan kan. Nanti pengadaan contoh ada pabrik di kampung kita yang isi alhamdulillah. Kemudian nanti kalau ada seperti kunjungan dari Pak D, RI 1, RI 2 itu kita kolaborasi dengan teman-teman untuk support penyediaan mobil. Misalnya nanti Sogen berapa support 5 unit. Nanti ada lagi nanti SW Rencar 5 unit, Hari Harbi Tour, Marawa rental. Jadi kami di Padang ini berkumpul lah. Kalau satu orang ada perkumpulan rental ada mobil. perkumpulannya sensei. Ada tuh 2 nama itu, BRN dengan Corsa itu namanya. Termasuk awak salah satu pengurus di dalam
komunitas kami itu. Jadi kalau ada beko proyek-proyek gadang lah tibonya kan sensei. Jadi kami pas samo-samoan gitu. Ya, dipersamakan lah ya. Kolaborasi lebih tepatnya, collab. Oke. Nah, itu kan berarti kok cukup menarik sebenarnya untuk dibahas ada Ya. Cuma kan iko gitu gel hook seketik lah kan. Siap. Ternyata banyak yang dikembangkan dari usaha Sogen yang tadinya awalnya adalah perawat. Dulu kan perawat orang, perawat manusia, sekarang pindah ke perawat mobil kan. Perawatan juga kan. Perawatan juga sih. masih seorang perawat tapi kini perawatan mobil ya. Iya. Kiblatnya saya ubah. Kiblatnya Ya, saya dulu benda makhluk hidup, sekarang benda mati yang kita mati. hidupkan. Acak lu sekata. Iya. Betul lah, siapkan dari tadi itu. Enggak lah sensei. Awak akan lepas di siko. Oke, mantap. Nah, itu sebenarnya cukup antara unik dan aneh kok baik gitu ya. Menarik lah. Iya. Dulu kan Sogen di kelas tuh, kayak maksudnya kan kuliahnya di keperawatan. Ya. Dan waktu itu kalau Sogen kecean adalah seorang yang IQ rendah, menurut awak enggak. Emang enggak minat saya di bidang akademik menurut awak. Awak lebih baik sensei, lebih menarik di lapangan. Di lapangan ya. Oh, betul. Dulu waktu kuliah tuh anak-anak yang teorinya bagus, nilainya bagus, istilahnya anak-anak yang 10 besar lah sensei. Jadi ketika awak praktek dengan mereka itu awak bisa fight. Ya, contoh dengan tindakan pemasangan infus, pemasangan NGT, kateter bisa fight. Karena awak bekerja gitu, awak perhatikan. Tapi kalau disuruh jabarkan tuh anak maunya, enggak ngerti waduh. Acok lupa kan. Kepala acok tampe. Kepalanya sering terhempas. Iya. Sering pula terlantung di dinding kan. Tapi gitu, beberapa orang berbeda karakter. Nah, jadi nggak bisa digeneralisir bahwa kok IQ-nya rendah, kok tak peka, nggak bisa. Karena dia punya kapasitasnya masing-masing. Iya. Mungkin bagi mereka, kebanyakan orang pintar itu adalah bisa teori. Ya, cum laude. Nilai tinggi. Juara lebih tepatnya. Hafalan. Ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang orang lupakan, yaitu yang kayak orang-orang lapangan praktik yang emang hebat. Kadang public speaking hebatnya, ngece hebatnya, santiangnya. Tapi bisa jadi untuk di akademik nilai IPA segala macamnya yang lebih akademik kayak kok matematika lah kan, atau emang hafalan. Ya bisa jadinya di lapangan ndak oke. Betul nggak? Iya. Kadang di lapangan hebat tapi di teorinya hanya kurang paham. Iya, betul sekali. Yang luar biasa itu kan sudahlah akademik santiang, di lapangannya hebat, lo pandai-pandai kan. Legit itu. Oke, keren sekali itu ya. Bonus itu. Tapi jarang-jarang yang itu. Jarang ya. Oke, dan dari kuliah dulu, dari kuliah dulu di keperawatan. Itu memang enggak minat akademik untuk. Memang enggak minat. Ketika orang ngajar, kok cerita sedikit ya. Ketika orang kita ngajar, bernostalgia ya. Kita bernostalgia lah sedikit kan. Setengah jam di kelasnya, saya tuh minta izin. Sumimasen sensei. Pulang-pulang lah borokok saya badan kan. Pulang-pulang borokok sama bun miabui. Lawak aku itu tuh. Cuma itulah sensei. Kalau dari awak seketik kan, kalau pengen awak jadi orang berhasil, orang yang berguna, orang dihargai orang lain, awak harus hargai dulu orang tersebut. Betul. Awak kan tanya tadi ke sensei kan sebelum ada tayang-tayang awak kan, sensei ada nak sakit hati juga kawan-kawan, sakit hati juga awak pribadi. Awak rasa nak ada. Malah sensei mungkin kangen dengan masa-masa dulu itu kan, mengajar kami. Itulah sensei. Hidup kalau hanya sekedar hidup, baru ada ditinjau hidup lo mak. Ya buka pasti. Itu kan sensei. Jadi nama tu beretika kan. Etika tu nomor 1. Itu harga mati tu. Kalau awak nak do tarati bahasa Minangnya nak terpakai awak. Kalau kamu tidak bisa membuktikan kepintaranmu, setidaknya akhlak jangan bobrok lah. Nah, betul. Kayak Patang tuh, maksudnya kayak dulu tuh kuliah kawan-kawanku banyak mungkin tidak berminat dengan pelajaran, tapi attitude-nya tetap oke. Nah, itu contoh nilai wak B tadi kan. Bahasa Jepang wak nak do yang C yang D nak do. Padahal wak mampu tuh kan cewek tuh lu nyontek tuh wak pinjam kan. Pinjam catatan sama gue. Itu saya wakin soalnya. Kan ini saya tahu tuh. Dan awak tahu itu. Cuma dek lai baterati tadi kan, ya sudahlah, agih aja lah nilai B. Nyo anak aku lai sopan. Betul attitude-nya. Dan sebenarnya kayak sekolah atau kuliah tuh kan
tidak hanya akademis ya. Iya sih. Akademis mungkin banyak orang bisa juga. Ya. Tapi banyak orang yang sebetulnya pas kuliah itu yang dibutuhkan tuh pengalaman, relasi, link, dan bagaimana kita bertemu dengan orang. Misalnya bahasa Jawa, minta izin saya, ada jalur-jalurnya. Iko caranya sesuai masa dengan mimik wajahnya, dengan bahasa tubuh, nada kata-kata, bahasa tubuh juga termasuk sih. Berarti dari dulu emang pintar melobi. Pintar melobi. Mungkin bantu dididik oleh keluarga mungkin dengan itu kan, dengan disiplin model itu. Berpandai-pandai itulah intinya. Awak sensei dari 2009 sebelum gempa bumi di Padang, awak SMK dulu magang dekat kampus Unan. Itulah di Padang, Wak. Jadi lah masuk sampai balik tahun di Padang. Oke. Makanya bahasa Solo 100-200 tuh nggak nampak lah gitu. Lah 3. Nggak ada sih. Sekecil ada. Nggak tahu orang Solo gitu. Iya. Oke. Dan waktu kuliah itu kadang Yal bercerita. Ya. Dan mungkin awak banyak sekali tahu juga lah kisah Yal. Iya, sensei. Yal punya merentalkan oto dan oto tuh cerita dulu. Jadi sensei awal mula rental mobil Sogen kok. Ya. Jadi 2002 itu sensei dulu pernah pekan nasional apa gitu lupa Wak. Se-Indonesia itu di halaman depan TVRI ini loh dulu. 2012 tah 2013. Jadi ada kawan yang nawari awak. Bisa nak nyari oto, jadi supirnya sekali. Bila perlu mahasiswa kampus tuh suruh jadi supir, kecek kawan aku. Ini peluang ini, peluang ini. Jadi pas nyonya Bu itu bisa nak nyari, itulah tak bayang doa sensei rupiah itu. Kok tim masuk. Mencalik mungkonya itulah bantu mencalik mungko peti serati Wak dulu kan. Peti serati ku kadang ona lho. Kadang mana sensei. Jadi kan kondisikanlah kawan-kawan Wak kan. Bu sudah sakit itu. Ang sakit. Gua ambil lah barang pe urang. Balimo Jawa dan kawan itu termasuk surang 6 orang. Di situ awal perdananya Mas Sensei. Jadi berarti banyak kawan-kawan di kampus tuh. Ya, jadi driver. Suruh nyombe suruh izin sakit. Gila. Ya emang emang jiwa mengalir itu mungkin dagang tuh lah mengalir di badan Wak gitu. Dari awal. Dari gaya Wak emang lah orang dagang. Oke, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita Sogen, siap. Kita kok ada merangkum Viti dari ya. Kita putar kuliah nak. Siap. Oke, sana-sananya Iko kita putar dulu Viti berikut ini. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, itu tadi video dari Javliar atau dikenal dengan Sogen. Wah, situ banyak ya. Kayaknya setelah menggambarkan semua pembicaraan kita pada hari ini. Ada gambar bini wak di dalam. Ada sang istri. Iya, wanita hebat yang bisa membuat wak di titik model kini kok. Kok karena nonton tuh Bang. Emang iyo sensei. Nak siapa nama kawanan wak. Kasih kabar iyo kan begitu. Nak mungkin tu kan tengah malam jam 2 leh wak telepon, "Mak, oto wak mak balangga. Mak, wak beli oto bisa nak mungkin." Kalau istri wak apa nyalah lebih tahu sensei. Oke. Karena hidup mati wak jojonya bisa. Iya, betul. Sama anak istri. Iya, betul. Oke. Tadi perbincangan kita sebelum kita masuk membahas yang video tadi ya. Ya kan mulai tadi kayak dihubungi dek kawan. Carian driver beli murang, kayaknya rekrut kawan-kawan kuliah. Seriusin. Kayaknya dibawa lah untuk jadi driver. Kebetulan yang bisa nyetir lah begitu ya. Ya bisa nyetir. Akhirnya otonya dari mana?
Jadi sebelum itu Alhado Juo kawan-kawan kuliah tuh, kawan-kawan lokal malahan tuh sensei. Sewa auto bara. Waktu itu zamannya masih 250. Okay. Jadi 250 awak bisa ambil di harga 200. Jadi bahas kawan-kawan tuh kok mencalinya kan awak tak tahu gini tuh kan. Padahal awak pai-pai itu awak ada bayar tuh. Nah, kalau awak piti awak doh dan awak dapat lo beli rokok dari kawan-kawan. Karena awak store hanya 200.000, 50 tadi yang di ujung auto tadi itu. Awak ikut cup-cup tadi itu, patungan tadi itu. Nah ada do gitu. Malah awak dapat rokok, dapat makan dari kawan-kawan tuh. Jadi apa namanya? Agen lah ya. Agen itu lah ada juga di diri awak. Jadi maklum kan orang Minang kan, Minang kok di ma bumi dipijak, di situ lagi dijuang. Di situ lagi dijuang. Di ma trotoar nampak, di situ kali di Kambang. Iya, betul. Orang Minang kayak gitu. Nah, dan semua hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya ciluahnya orang Minang dalam tanda kutip tuh di situ. Ya, Bisanya mencari peluang, wah kok bisa jadi PT kok. Ya. Kok bisa ini dimasuk kan. Jadi wak pernah baca sensei itu kan sampai kini wak terapkan ke diri awak tuh. Apa lencak peluang gini? Apa lencak usaha gini? Pertanyaan kan gitu. Jadi jawabannya kalau bagi awak setelah membaca suatu statement model itu tuh apa pekerjaan yang bagus sekarang? Apa usaha yang bagus sekarang? Jadi jawabannya bagi awak kerjakan apa yang bisa dikerjakan sekarang. Peluang apa yang bisa dikerjakan sekarang. Jangan tunda besok. Kalau ditunda itu kemungkinannya satu, pasti nado, pasti gagal. Kalau dicoba kemungkinannya dua, sukses dan gagal. Iya. Itu senior sensei. Betul. Nah. Kalau yang namanya berusaha tadi ya, kalau pengen sukses, emang cara satu-satunya adalah dilakukan. Kalau enggak yo kosong saja kan. Betul. Ya. Pasti gagal, pasti enggak ada hasil. Seperti yang Yal bilang tadi. Ya. Kalau dilakukan pilihannya pilihan yang akan kita terima antara gagal dan sukses. Ya. Tapi kalau tidak dilakukan sama sekali, cuma ciknya gagal. Orang lah balari kan. Awak masih jalan di Tampe. Kadang awak duduk aja kan. Itulah sih. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang nih kan. Jadi Banamo tuh emang berpacu. Betul. Berpikir tuh boleh. Pikir-pikir dulu. Cuma berpikir tanpa action percuma. Oke. Nah waktu itu akhirnya lah kawan-kawan tadi kira biar cuci 20.000 ya, lumayan. Zaman 2003 wale itu PT 2002 wale itu PT Iya. Kumpulan masa awak di kampus tuh cewek yang jurusan bidan farmasi itu apa Kyoto lah tahu kan sogen ada link rentalnya Iya. Ya sudahlah sensei itulah apa dulu. Jadi sensei di 2015 awak tamat nurse, tamat profesi. 2016 itu nolong-nolong kakak awak setahun. 2017 itu awak menggembel tuh. 2017 tuh nak tahu arah. Awak coba yo mencari jati diri awak kok. Kan ikut mencari jati diri awak. Kama kali arahan kapal kok kan gitu. Ya, perawat kah? Tak. Perawat kok sensei orang lah uji kompetensi namanya untuk mengambil sertifikasi kok. Awalnya 3 kali gagal tarui. Itu soalnya ndak tengok banyak itu kan waktu 2 jam deh kiai. Tentu deh wak leh. Sasawa isi gagal tarui 3 kali. Sekali ujian itu 3.000. Itulah 900 lebih piti ya. Iya. Ndak wak leh. Kemudian wak coba lo honor kan leh sebulan. Pagi dari rumah tuh berangkat dari kampung ke Solo. Itu yo ganteng wak, pakai seragam. Orang membawa itu yo ndak namo le do. Namo orang kampung sensei itu taunya pakai seragam itu dokter ceknya. Pak dokter. Pak Mentari ceknya pakai bawa megang jawi pagi kan, pakai sawah pagi itu kan. Ya sekedar namo ada pe-nya kan kalau biti nak ada sensei. Pak ya. Maka tuh putuskan untuk balik lagi ke Padang di 2017 itu mencari jati diri wak. Kemudian 2018 aku histori perjalanan awak sensei. 2018 itu Gojek kok lagi eksis, lagi booming. Sampai kayak kan orang-orang yang lah Bakarajo, pegawai itu bikin akun gitu loh. Karena bonusnya itu lumayan. 300.000 per 12 poin. 7 poin dapat dulu 150 kalau enggak salah. 9 poin dapat lagi 100 kalau udah 12 poin penuh 300.000 poin. Yang ongkos tadi itulah masuk kantong awak tuh mah. Iya. Dan awak sensei berangkat dari 2018 itu berangkat dari tidak ada sama sekali. Hanya bermodalkan handphone handphone center itu. Dari situ mulai dulu. Karena emang dari dasar merintis minta PT ke keluarga malu,
kabar minta ke kawan, takut kawan tak percaya lagi kan, karena awak lah ndak sejalan lagi, kawan lah sibuk surang-surang. 2018 itu sensei, setelah awak berjalan dapat PT itu kan handphone apa kok, Android kok, awak cicil tuh sensei, per minggu awak bayar 100.000 nak salah awak. Jadi dalam sangko sebulan lunas deh awak bayar capek kan. Dia maksud tadi itu emang jiwa dak galih waktu adu tadi itu. Setelah butang, setelah awak diagih pinjaman dek kawan, itu emang harus awak tanam diri, harus capek awak bayar gitu. Betul. Karena kepercayaan itu kan mata uang yang berlaku di mana-mana. Iya. Lah percaya orang tu alih kan. Tapi kalau lah ndak orang lah habis percaya ke awak, kamang awak. Iya. Jangankan basobo, mana ngana muak seorang malih itu. Kalau percayaan orang telah habis. Maila orang mau ya. Maila sensei. Jadi sensei 2018 awak mikir tuh Februari itu. Oh ini aplikasi ini Gokar Gojek ini nggak bakalan lama. Saya yakin ini karena ini aplikasi. Kiranya iya sensei. Tapi awak lah langsung awak berbenah. Kama kadiaran kepala kali. Oke. Sogen di diri aku kama kau bawa kan begitu. 2018 Februari itu sensei. Kemudian 3 bulan berlalu Gokar ko modal lah dape awak lah do namo lo kan. Jadi sensei yang nolong awak hari itu tuh make up artis di Kota Padang. Bisa awak sabuin orangnya tuh kalau nonton beko kan do Yai Sofian, ado Koko Kado Riki, Kado Richard, Hafiz, Iping, Fahmi, Doni dan lain-lain kawan-kawan wak itu. Beliau lah nama bantu karena beliau itulah ado namo. Jadi untuk marketingnya mereka bagus. Iya. Apa mau make up keluar kota ada pakai jasa sial sogen. Kayak gitu kan kawan tuh dulu. Sampai kini pun masih jago relasi awak tuh. Pertemanan awak tuh. Jadi sensei seiring berjalannya waktu itu di 2018 itu lah mulai ambil oto. Sebelumnya oto orang awak ambil. Jadi driver awak sensei. Jadi sopir. Oke. Sopir yang wisudanya 2 kali mungkin awak barunya. Sopir wisudanya 2 kali. Sudahlah nurse, sudahlah escape tambah lo nurse. Oke. 2 kali wak wisuda, tapi gengsi itulah lawak hilang di sini. Lawak pudarkan lah ya. Lawak pudarkan, kemudian namu itu awak mikirnya giko sensei. Kalau awak nak do piti, jangankan kawan, setan sih malih meneke. Kalau awak nak do piti, ndak ya sensei itu. Kalau anak do piti yo, jadi ya sudahlah mungkin sukses awak kok di siko, sukses awak kok di otomotif, sukses awak kok di kayu bule kok mungkin kok cewek. Jadi awak tekuni lah sensei. Jadi untuk kredit kok kan sensei butuh data. Iya. Awak pakai data kakak awak, data gaya awak, mungkin gaya tak percaya, keluarga tak percaya. Dan itu sensei sampai saat kini mungkin kan kalau main diang gaya laki-laki awak kok mungkin dibiansanya. Kalau gaya pada siwa emak awak kok sampai kini masih ndak nerimo awak. Pengennya jadi pegawai gitu. Iya. Pakai seragam pagi, pulang sore pakai pantofel, itu nio kayak awak. Tapi entahlah kini dalam hati beliau awak nak tahu kan. Cuma yang awak dalam pencapaian awak kini kok alhamdulillah. Dengan unit gabungan dan unit awak rasa untuk dalam Kota Padang sogen rental patut diperhitungkan. Betul. mulai jadi bahan perbincangan. Perbincangan dan kemudian juga sudah mulai go nasional. Kemudian terakhir awak yang handle luar kota itu di Kendari, Sulawesi Tenggara. Oke. Karena pandai-pandai tadi jual lah, link tadi jual lah. Awak ada komunitas, awak ada pergaulan. Dan awak berani bilang ke tamu itu, ke konsumen awak itu, kalau ada perjalanan ke luar pulau, ke luar provinsi, saya bisa handle. Kawan-kawan saya di sana ada. Pede ya? Pede Wak Sensei, karena relasi tadi Wak jago. Itulah salah satu kiat untuk awak menuju sukses menurut awak. Betul sih. Kalau Dewa, sebelum awak bisa memutuskan, misalnya awak berusaha gitu, punya usaha. Ya. Sebenarnya bukan usaha dulu yang awak gadang. Ya. Relasi tadi. Benar. Sianang kama pakai jasa awak. Ya, benar. Etika awak tadi. Ini saling keterkaitan kok Sensei. Investor tadi itu yo relasi awak tadi. Siapa yang akan mendanai awak? Siapa yang akan percaya awak gitu loh. Jadi dengan etika awak tadi, kalau awak lurus, kalau awak apa adanya, pasti orang tu namua. Kemudian marketing awak bagus. Awak ke konsumen tu pandai, loyal ke konsumen kan. Yakin awak usaha awak tadi itu naik, berkembang. Awak kok Sensei mulai dari 2008 balik sampai gini 2023. Alhamdulillah lah, alhado perkembangannya. Seorang bujang desa yang besar di kota
Allah nampak hasilnya, alhamdulillah. Lah mulai mencogok kate ya. Dulu di tinjau lagi itu sensei, awak bonda pulang kampung tuh 2000 malih tuh pulang kuliah itu pulang kampung di motor karena simbu aja aye itu. Mana ngih awak pulang. Tangisan tuh awak seorang yang tahu. Bilo lah awak kasanang bentuk orang. Iya. Diminta keluarga mungkin dapet, cuman agak tertekan keluarga kan gitu. Biarlah awak tahan dulu. Suatu saat awak pasti akan menjadi seperti orang tersebut. Alhamdulillah ini tercapai. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, keren perjalanannya. Nah, tadi kan perjalanannya ya cukup lah ya. Panjang. Panjang Iya. dan kalau bahasa lebaynya berdarah-darah lah. Oi, datang lah sensei. Butuh apa namanya? Jadi sukses menurut awak itu emang butuh keringat, air mata, perjuangan yang keras. Itu kayak sukses menurut awak. Tidak instan. Oke. Itu menurut awak. Bahkan yang instan sendiri kayak mie instan butuh lo dimasak. Butuh dimasak. Airnya butuh direbus. Oke. Nah, kalau sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Wak pengen membahas tadi yang ada di VT tadi, cuma ada yang lewat berikut ini. Oke. Oke, saudara-saudaranya jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Kita kembali lagi di podcast Tampe Mota. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Masih bersama Bodes Bisgari dan bintang tamu kita Yal Sogen. Nah, di sana jangan lupa saksikan podcast Tampe Motako Senin dan Selasa pukul 2 siang. Nah, bisa tonton di TVRI Sumatera Barat. Kalau misalnya enggak punya TV atau sedang di perjalanan, bisa juga live streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Bisa juga download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Kita lanjutkan pembicaraan kita bersama Yal Sogen. Yap, sensei. Sogen. Yap. Lain lo panggil Sogen. Tadi lu panggil Yal kan? Iya, sensei. Oke, Yal. Ya. Tadi ada video tadi pas awal-awal pembicaraan awak. Ya. Di situ kalau menurut awak lah banyak perkembangan dari yang awak caliak dulu terakhir ya. Ya. Dan caliak dulu yang cuma hanya mobil rental kelas menengah ke bawah. minibus kelas menengah ke bawah yang untuk perjalanan domestik di antar kota dalam provinsi kota dalam provinsi lah ya. Alun keluar daerah. Kini nampak lah mulai jasanya kok meluas. Lah meluas tidak hanya rental untuk perjalanan. Ada juga tadi untuk orang menikah tadi ya. Bahkan tadi sampai untuk bus untuk keluar kota segala macamnya. Bahkan tadi sabit tadi singkong sakete bahkan untuk ke luar pulau. Nah, bisa dijalihan bakok tapi kia sampai ke situ tadi. Jadi sensei untuk perkembangan di dunia usaha model awak kok kan saingannya makin hari kan makin ketat. Jadi kalau kita tidak ada update, tidak ada upgrade, itu kita bakal ditinggalkan. Seperti itu. Jadi contoh kita sudah nyaman main di minibus, sudah nyaman main di city car seperti mobil-mobil kecil itu sensei. Jadi orang sudah tahu. Jadi apa yang terbaru dari si Sogen katanya. Ya kita carilah relasi bus. Umpamanya ada bus medium yang isi 30, big bus OH yang isi 40, kita harus cari juga relasi itu. Jadi ketika orang konsumen bertanya, ada nggak ini? Ada nggak Toyota HS yang isi 14 orang? Ada nggak Toyota HS yang isinya 9 orang yang VIP itu sensei? Ada. Ada yang tergantung budgetnya. Kalau cocok budgetnya kita adakan. Dari provinsi tetangga pun siap kita datangkan. Nah itu berarti ada dan tidak ada kok tadi selalu jauh ada dulu ya. Ada. Bisa kena relasi ada. Ya, ada. Nggak ada barangnya deh awak. Ada punya kawan awak. Ya, kalau orang mengalih kain namanya di pasar tuh mengantau namanya. Awak tetap dia magen ya kan. Cuman kalau magen tuh sensei untuk angka apa namanya pertanggungjawaban awak itu agak kurang. Betul. Kita kan ambil fee-nya saja. Untuk biaya maintenance, apa kejadian di lapangan, itu kita tidak pikirkan lagi. Iya betul. Mana tahu sopirnya nanti, mohon maaf ada crash di perjalanan, itu kita tak pikirkan lagi. Bisa jadi ya. Itu lebih ke kawan yang punya usaha unit, tadi, punya unit. ya. Jadi untuk
kalau misalnya yang emang jasa yang emang Yal punya tadi itu yang kayak rental minibus, beberapa minibus tadi itu, berarti ada pertanggungjawabannya yang cukup komplit ya. Kalau misalnya terjadi crash kecelakaan pernah Sensei, yang kecelakaan yang 100 perak pun tak diganti orang ada. Ada. Pernah Wak dulu menghubungi Yar? Ya. Dulu waktu Wak siap lantak waktu itu. Gitu ya. Itu yang itu dia. Ya, benar. Itu karena Sensei 27 juta. Awak tahu setelah asuransi tidak bisa diklaim. Mohon maaf kalau ada pihak asuransi yang dengar, itu nggak bisa diklaim. Itu disitulah awak downnya kan. Awak kira oto gabungan Sensei. Awak kira yang punya mobil ini, kolega awak ini minta baru. Kalau minta baru awak down Sensei. Itu estimasinya di angka 55 juta. Tapi beliau legowo, nggak usah dikasih baru. Yang penting mobil ini bisa utuh kembali, terserah lah mau diapain kan begitu. Jadi kita mainkan lah barang bekas copotan. Itu banyak sekolahnya Sensei. Kalau untuk otomotif ini ilmu yang berkembang terus. Ada beko ilmunya. Pemonyo di situ beli barang mahal. Beli di situ asli barang murah. Banyak sekolahnya. Dan tidak bisa dikatakan kita itu hebat di otomotif. Karena perkembangan itu ada tarui. Iya betul. Bahkan kayak untuk di bengkel pun misalnya kini di tahun 2023 kok walah hebat bana. Ya. Bisa jadi tahun besok alun bisa dikecen hebat lah. Karena perkembangan teknologi tadi. Contoh seperti awak Sensei kolega di luar itu bentuk baterai lah, aki. Itu kalau baterai untuk dalam kota Padang dan Padang Pariaman, jika mobil awak ngadat di jalan kena baterai itu via telepon saja. Sudah ada nanti motornya yang antar ke sana yang punya usaha penjualan baterai itu bergaransi. Nah itu salah satu contohnya. Kemudian untuk bengkel painting, bengkel cat itu harga khusus untuk awak pasti ada. Repaint ya? Ya repair pasti ada. Nah kembali ke Sogen yang rental mobil Sogen aku tadi. Misalnya awak merental kayal kok. Apa sih syaratnya untuk awak bisa meminjam moto dari Yal? Kalau SOP dari awak, standar operasional prosedur dari usaha awak ke Sensei itu untuk yang lepas kunci, tamu yang landing di bandara, turun di bandara. Tidak mungkin kita minta persyaratan harus ada motor minimal tahun 2016, STNK dan KTP. Itu nggak mungkin. Itu hanya berlaku untuk orang lokal saja. Jika tidak bisa mereka memenuhi itu orang lokal, kita tawarkan driver. Kalau nggak juga bisa, berarti mobil tidak bisa kita berikan. Kemudian juga syarat wajib itu harus ada SIM A. Pernah kecolong dulu Sensei. Kecelakaan, awak lupa ngecek SIM-nya. Lupa nak bas SIM barang kodo. Tiba di kantor, awak yang kena berang kan. De petugas kan. Jadi yang salah, mangga orang nak bas SIM dia gitu. Setelah itulah makin diperketat. Jadi kalau tamu yang pemain dari Jakarta, dari Batam, itu cukup dengan uang deposit saja. Sebenarnya nggak cocok Sensei. Nggak cocok dengan uang deposit yang diberikan dengan mobil yang kita berikan harganya. Jadi usaha awak aku Sensei model awak, apalagi yang lepas kunci itu emang usaha gila. Betul. Orang rental Sensei, resikonya. Orang rental Sensei hanya 2 saja orang rental. Mobil ya. Untuk yang lepas kunci, bukan yang pelayanan ya, ke tamu bukan, yang lepas kunci. Kalau nggak gila ya kaya. 2 itu aja. Untuk yang rental mobil. Saya udah lihat itu di daerah-daerah lain seperti Pulau Jawa sana. Emang kaya mereka. Mereka yang isi PT ini, mereka support kantor ini, pelayanan ini, pelayanan itu. Alhamdulillah mereka naik rezeki, naik ekonominya. Bahkan dalam tanda kutip sultan-sultan Indonesia kok lah mulai lo banyak dari jasa transportasi ya. Contoh Gilang yang Juragan 99. Dia ada Juragan Trans. Mereka si Gilang tuh main bus. Ya kayak gitu kan. Berarti usaha-usaha kayak itu ya semua usaha sih sebenarnya. Semakin awak pengen penghasilannya semakin besar, pendapatan awak semakin naik, risikonya pun semakin lurus ya, semakin besar. Kadang lo risikonya. Ingin awak kayak kinilah mulai main bus, otomatis risiko pun bertambah. Kemudian juga Sensei itu untuk mengurangi
angka-angka kerugian awak itu awak harus mahir di bidangnya. Kebanyakan yang lepas kunci mobil digelapkan itu emang orang baru-baru, mohon maaf. Ya. Mereka baru-baru main rental. Mereka rental rumahan lah, nggak mau bergabung, bukan nggak mau ya, nggak tahu dengan komunitas rental. Kemudian juga mereka nggak tahu apa itu SOP, standar operasional prosedur. Jadi sensei kalau sensei yang rental auto Jawa itu agih beko fraktur, walaupun ada kek gitu ya. Wah nggak tahu beko dong, mana tahu sensei agih ke keluarga sensei, ke kawan sensei, tipe di kawan tuh dia yang menggelapkan nanti. Nggak bisa menjadi inyo, nggak bisa sampai sensei dulu yang ambil. Betul. Minta pertanggungjawabannya gitu lah. Jadi beko ada frakturnya. Itu harus ada kalau di rental lepas kunci. Ada nanti. Harus ada isiannya. Itulah sama kayak BAP sih, berita acara nanti. Nah itu tuh yang menjadi syarat-syarat untuk mengurangi resiko kerugian pihak pengelola rental. Nah itu pun sebenarnya untuk melindungi si calon perental tadi. Contohnya misalnya nggak punya SIM A nggak bisa. Berarti emang harus punya SIM A dulu. Baru bisa nyetir. Kalau nggak ada solusinya. Driver dari saya. Ada solusinya. Mereka nggak ada syarat-syarat. Tapi mereka pengen juga naik mobil, pengen juga wisata di Sumatera Barat. Bisa, cuma driver dari saya. Driver awak, untuk awak yang drivernya. Drivernya dari saya sediakan. Itu nggak ada syarat-syaratnya sensei. Cukup bawa cuan saja. Cukup cukup piti saja. Kalau ada piti cincai sadonya. Ada kepeng licin lah semuanya. Iya, betul sensei. Yap. Bicara tentang rental mobil kok, seperti yang Kicet tadi ada risiko tadi kayak kecelakaan. Mungkin banyak risiko-risiko lain yang ditemui dan menurut kayak yang Wak sebut tadi, semakin besar keuntungan yang akan kita dapatkan, risikonya pun semakin besar. Kalau pengen pengen sukses. Tapi orang-orang hebat adalah orang yang berani menerima risiko. Betul sensei. Siap, cuma kita pembicara kita potong seketik lagi karena ada yang lewat balik. Oke, di sana kita akan melanjutkan bincang-bincang seru kita ini bersama Jafliar, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Kembali lagi kita di podcast Tampek Mota, mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Kita lanjutkan pembicaraan kita bersama Yal Sogen. Nah, Sogen. Berbicara tentang usaha. Kayak seperti yang Abang sebut tadi, enggak ada usaha yang enggak ada risikonya. Dan biasanya kalau di usaha yang kayak otomotif kayak Kose, selain kecelakaan tadi, apa sih biasanya risiko-risiko yang biasa ditemui? Yang sering muncul ya, Yang sering muncul. Kalau di awak kini posisi masih di lepas kunci itu penggelapan. Mobil dirental 1 minggu, dibayar cash di awal. Setelah 1 minggu berjalan, di hari ke-8 ke-9 nggak ada kabar. Itulah termasuk indikasi penggelapan. Pernah sih. Malahan itu sudah 3 kali bersama awak. Yang awak itu menebus pernah dulu tahun 2019, Januari 2019 di Sibolga, Innova Reborn diesel itu harganya lebih 400 juta. Auto gabungan baru 3 bulan. 3 bulan tiba lah di Sibolga. Payok ke situ, sounding ke situ, menebus awak 35 juta. Dan kerugian awak sensei lebih 45 tuh, karena awak kasih itulah 3 kali kan. Kasih itu saya sampai menebus kok aku. Awak tebus Dari kau orang yang megang. Bagus tuh. Diancam. Bukan diancam sensei. PT-nya memang dipakai 30 juta. Itu sebelum awak masuk komunitas ya, sebelum awak ada organisasi ya. Awak nak tahu awak masih awam, awak pemula gitu. Kalau kini bah yo. Dikecek senior orang ko, nak ada yang senior di rental ko. Cuma kalau dikatakan awak lah lama, ya lah lama sih. Alah banyak. Lado asam garam, manis pahitnya lah awak coba kan. Itulah salah satunya. Mana bagus sensei. Jadi tiba di Sibolga tuh GPT menangi waktu tuh. Karena wak ngutang ke rentenir 20 juta. Menangi wak 6 bulan wak hidup itu kan. Apa tuh. Kemudian yang menolong awak sensei hari itu tuh kan adalah kawan-kawan dakek wak yang menolong awak, yang batu kawan gitu ya. Jadi sensei satu kata-kata lah tuh. Ketika awak lagi di bawah itu nampaklah siapa yang kawan. Ketika kita lagi down, kita lagi tidak
ada satupun, disitulah kita lihat siapa kawan kita. Jika kita lagi di atas, kita lagi beruang, kawan banyak sih kan. Adalah kawan itu sekitar 2 orang yang bantu secara material. Kemudian ada jo yang 2 orang lain yang menengawanan wak ke situ. 2 orang, 4 orang lah tuh. 3 kali ke situ kan. PK pertama 2 orang, PK 2 orang, PK 3 2 orang balik mengawanan wak. Jadi sensei itulah salah satunya. Kemudian besoknya ada lagi, tapi kita nggak nebus. Itu di 2022 tahun kemarin nggak nebus sensei. Itu Apanza itu digadekan ke oknum. Kebetulan oknumnya kawan awak loh. Dan dia tahu kita ada organisasi, dia tahu kita ada komunitas. Pas awak masuk ke tampeknya itu langsung dijawab, oh deh ya sogen lain nak bawa masa kasih ko beko malu ambo viral beko foto sekian bagian. Nah itu pasok kawan tuh, mereka selesaikan berdua. Kilafnya padahal nyo sampai tahun langganan yo sensei. Yang menggelapkan waktu tadi. Kan lah penggelapan jadi. Kalau ngelapor tuh lah kanai itu. Kan dialih tangan kan tanpa sepengetahuan awak. Dan kebetulan BPKB-nya itu masih di awak di leasing. Untuk sekolah barang ko. Kemudian sensei ada terakhir petangko baru hari Raya Haji Idul Adha petangko. Masuk lagi. Itu sampai ngasih sensei tadi kan yang meminjam Desbi Sugari, yang make kawannya ini yang ndak barakah. Kawannya kan ndak batu. Kawannya itulah yang manggaden itu. Tolong Tuhan kan, tolong Allah kan. Iyalah, kawan-kawan itulah yang apa? Karena awak aktif tadi. Jadi ketika awak menangi, yang lain tuh sabar. Betul. Tiba kawan-kawan awak sadonyo. Awak hanya ngecek 2 kali sensei. Pertama dah koto awak. Kalau udah ndak mau magian itu, terpaksa kita pakai pihak ketiga, pihak yang berwajib. Itu sih bahasa sensei. Kemudian bahasa kedua kalinya, kalimat 2 kali itu pas kawan-kawan awak lah sudah nego-nego, awak hanya tanda tangan surat perjanjian. Kalau awak yang ngambil itu dititipkan kan udah tuh kayak awak bawa pulang. Itu 60 juta tuh. Nova Ribbon bensin. Itu lumayan juga regonya kan, digadein 60 juta. Nggak tahu wak siap itu lagi orang tuh bak kejadiannya. Karena laporan polisi nak ada. Itu. Itulah salah satu risikonya sih. Kemudian kecelakaan tadi kan. Kemudian payment juga. Pembayaran. Itu masalah klasik tuh sensei. Mungkin sebelum awak lah itu utang lah do juga. Betul. Lah do juga kan. Cuman untuk mengurangi angka-angka seperti itu kita harus komit dengan konsumen di awal. Mohon maaf Pak, maaf Ibu, itu untuk pembayaran sebelum kita jalan itu H-2 itu udah dibayarkan 30% ya dari total invoice. Bahson ke orang tuh. Kemudian untuk pelunasan itu di akhir setelah selesai acara. Kemudian juga sensei beko di tender. Kalau tender tuh mah nggak menunggu. Nggak menunggu seketik kan. Sampai berbulan-bulan ya. Bisa jadi. Apalagi main dengan instansi. Nah itu nggak menunggu tuh. Karena mereka kan dicek-cek kembali. Betul. Bukan pitih tuh mereka main-main kan bukan. Cuman mereka dicek-ceknya cross-check balik. Prosedurnya panjang. Dan biasanya kayak gitu tuh harus punya dana talang juga ya. Iya. Kalau untuk saat kini sensei mungkin awak bisa lah. Tapi 2018 itu mohon maaf, tidak pandai waduh. Nggak ada sensei. Modal nekat saja. Jadi kalau dikategorikan awak aku antara perintis dengan pewaris. Awak perintis. Emang dari nol. Bukan keluarga dinasti, bukan orang kayu, bukan sultan keluarga, mau orang mansik kan. Cuman namanya tuh keinginan untuk mengubah hidup itu sudah ada dari dalam diri awak. Kalau pengen dihargai orang lain emang harus ada. Oh ya sogen yang main oto itu yo, yang main rental. Ada lah gitu. Oh Desbi Sugari yang apa? Yang host itu ya. Pasti kan ada kan. Tapi kalau awak hanya diam, tenang, orang tak kenal Jawa. Betul. Nah, yang ia lakukan kok kan ya dari perubahannya tadi lah, mulai dari proses panjang banget. Nah, emang mungkin terlahir dari keluarga yang tidak mampu ya. Betul. Tapi pastikan diri kamu adalah pemutus. Betul sensei. Pemutus dan perintis untuk keluarga selanjutnya, anak cucu berikutnya adalah keluarga yang berada. Amin, mudah-mudahan. Amin. Nah, Yal. Sih. Harapan Yal ke depan apa sih yang pengen di-expand lah untuk dari rental mobilku atau malah bisnis lain?
Kalau untuk saat kini awak lah nyaman lah stuck di Siko dulu sensei di rental mobil nih. Cuma kalau untuk kedepannya awak akan tetap main sensei. Cuma kiblat awak tetap otomotif. Karena fashion awak itu emang di otomotif. Orang taunya awak bahasa Minangnya sial tuh orang oto mah. Ini orang oto. Malah orang kampung tuh taunya awak supir travel. Ya orang kampung orang Solo akan kerja kini ya bantuin buat travel ya. Yo coba. Iya saja sensei. Kadang kan orang tuh mah tahu dengan event, mah tahu dengan acara-acara. Panjang loh menjalehan. Ya beko bisa hari beko kan. Dirantang indak maunya panjang diputar mau singkek beko kan. Coba yuan saja kan. Karena orang yang suka dengan kita tidak butuh itu. Betul. Orang tidak suka dengan itu nak percaya nya. Doa Allah nak jalan dah nya. Nya tahu je awaknya. Iya. Basu yang mah cik. Ndak iyo kok doh cik. Percuma mah habis hari kok mas. Itu sensei. Jadi kalau untuk kedepannya awak akan fokus mungkin di rental adalah seperti ke bus gitu kan, ke kayak Toyota Hiace, ke bus medium, mungkin itu cita-cita awak. Kemudian beko kan kalau lepas kunci ini sensei kan resikonya tinggi. Kemudian ini dia regenerasi. Yang awak lah tambah umur lah kayak juga, yang ketek-ketek ke kadang juga. Jadi kalau lepas kunci ini risiko besar, mungkin awak besok adalah di titik umur awak beko, awak stop lepas kunci, bisa awak lepas kunci, cuma yang nomor yang sudah ada di nomor kontak awak saja, orang-orang yang sudah awak percaya saja, konsumen saja, langganan lah lebih tepatnya. Betul. Kemudian yang untuk pelayanan awak akan tetap. Beko ko namanya tuh di manajemen awak beko leh, awak kematurnya beko. Cuma kalau untuk saat kini untuk usaha lain mungkin alun saja. Tetap ada otomotif. Berarti tetap di otomotif. Emang otomotif lah yang akan dikembangkan nantinya. Iya, fashion. Mana tahu besok buka bengkel. Sekarang pun ada sensei awak karwas kan cucian. Cuma emang fokus di oto awak saja. Siap. Untuk oto awak saja. Daripada awak nyuci di luar bayar kan mending awak cuci surang. Datangkan orang kan, awak gaji mereka, sinannya bunyi kandang. Pun awak bisa loh bahkan tuh situ kan Tampe. Lokasi dia mah? Balai Baru Kuranji. Di Balai Baru ya, Kuranji. Dekat Masjid Raya Balai Baru. Kalau di Google Map-nya Sogen Karwas dan Sogen Rencar beda-beda. Sogen Rencar di rumah, Sogen Karwas yang Tampe cucian yang sebut tadi. Di Balai Baru. Dan harga terjangkau lah ya. Cincai lah, bisa diatur. Iya. Kalau Nio pakai jasa Sogen, langsung saya hubungi atau langsung di Instagram saja ya. Boleh ya, rental mobil Padang Sogen. Rental mobil Padang Sogen. Ya. Salah satu akun Instagram rental mobil yang cukup aktif di sosial media. Salah. Di mana postingan raminya dos tuh. Itu salah satu gaya marketing. S3 marketing lebih tepatnya, S3 marketing tuh. Nah, seperti yang bilang tadi, sebenarnya hidupku enggak perlu dibuktikan. Nah, tidak butuh. Kita hanya butuh melakukan yang terbaik. Kita kalau misalnya usaha fokus segala macamnya, pembuktian yang seperti yang kutip tadi itu salah satu kata-kata dari Ali bin Abi Thalib ya. Orang yang membencimu tidak percaya itu. Orang suka kamu tak butuh itu. Dan orang suka kamu tidak butuh itu. Closing betul. statement lah dari Yal Soget sebelum kita tutup sesi kok. Siap sih. Silakan ke kamera Yal. Ini adalah salah satu ya bagi teman-teman. Salah satu pesan dari almarhum orang tua saya. 6 hari yang lalu beliau telah berpulang ke rahmatullah. Itu saya selalu pegang teguh itu. Kata-katanya yaitu bahasa Minangnya, kalau manggaleh, kalau badagang itu harus balabo. Kalau hanya balik modal itu sudah rugi waktu, rugi tenaga. Jadi intinya kalau berdagang itu memang harus untung. Itulah kira-kira. Cukup singkat padat dan iya. Kalau berdagang itu emang harus untung. Kalau hanya balik modal itu sudah rugi. Beli modal itu sama dengan rugi karena kita sudah investasi, sudah mengeluarkan waktu dan tenaga kita. Terima kasih Jafliar Allah datang di podcast Tampe mau talah menginspirasi kita sadonyo dan sadonyo di rumah. Itulah demikian pembicaraan kita bersama Yal Sogen Jafliar atau dikenal dengan Yal Sogen rental mobil Padang Sogen. Nah, semoga ada hal-hal positif yang bisa kita petik dari pembicaraan 1 jam ini. Saya Despi Sugari mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.